Trisna Bubolon, absen 8 dari kelas 9A. Nama saya juga Iskal Marbun, absen 19. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tokoh agama dari gereja kami, yaitu Kak Jelin Octavian Matahinda, SPH. Jadi sebelumnya kami mau ngasih tahu, di sini kami mau ada wawancara dari tugas sekolah. Kami cuma bakal nanyain beberapa pertanyaan, apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Pertanyaan pertama, apa sajakah bentuk-bentuk pelayanan sosial yang sudah dilakukan gereja atau jemaat bagi lingkungan? Ya, kalau bentuk pelayanan banyak ya, tapi kakak hanya satu aja yang paling mau kakak sampaikan, yaitu pelayanan sosial bagian Koinonia itu persekutuan, menjangkau anak-anak sekolah minggu dan juga pemuda remaja. Seperti itu. Terima kasih. Kalau boleh tahu niatan kakak buat ngadain ini tuh buat apa? Ya, pertama kembali hati Tuhan. Hati Tuhan, dan kemudian kakak menangkap bahwa pelayanan sosial ini itu sangat penting sekali ketika kita menjangkau anak-anak, bahkan juga generasi muda. Kita bisa membawa anak-anak ini sejak kecil, bahkan usia remaja, mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Biasa banget. Semoga minyak kakak tuh bisa jalan lebih lancar, bisa jadi sukses gitu. Bahkan bisa mengambil banyak anak-anak remaja dari yang kecil sampai sumber-sumber kami buat ikut pelayanan sosial juga. Pertanyaan nomor 2, apa yang mendasari pelayanan gereja bagi sesama? Iya, yang mendasari pelayanan gereja terhadap sesama adalah pertama, belas kasihan Tuhan. Ya, kita harus berdasar dari belas kasihan Tuhan, dan yang paling penting dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan yang sejati. Karena melihat kebenaran firman Tuhan yang sejati ini, lewat pelayanan kita mengajak jemaat siapapun itu, mulai dari generasi kecil sampai generasi muda, mereka itu dikembalikan lagi kepada satu kehendak Tuhan. Ya. Pertanyaan ketiga, hal-hal apa saja yang menonjol yang dialami oleh sesama di lingkungan gereja atau jemaat? Ya, hal yang menonjol ya itu adalah sebuah perubahan. Jadi lewat pelayanan yang sesungguhnya adalah dia bisa mengubah orang yang dilayani. Jadi di sini saya akan melihat lewat pelayanan yang dilakukan, ada perubahan karakter dari setiap anak didik, bahkan sekarang ini bahkan sampai ke anak muda dan remaja. Kalau boleh tahu contoh perubahannya apa aja, Kak? Contoh perubahan itu karakter. Iya, karakternya yang tadinya karakternya contoh ya bagi anak-anak usia dini. Yang tadinya itu sebenarnya pelayanan kakak ini mungkin agak tergolong sulit untuk anak-anak, di mana kita melatih anak-anak sejak kecil tuh mereka belajar mencintai Tuhan. Enggak hanya sekedar kita mengajar sekolah minggu, tetapi di mana mereka dididik sampai mereka itu enggak mau lagi berkata-kata hal-hal yang menurut dia itu gaul ya, kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang sampah. Tapi mereka itu dididik, dilatih dari kecil, dan itu bisa. Dan yang kedua, tadi mereka tuh nggak tahu menyembah Tuhan ya, tapi ketika ada pelayanan ini, walaupun mereka kecil, mereka bisa menyembah Tuhan itu. Bahkan mungkin kalau dilihat, kalau kalian menyaksikan, lebih dari kakak-kakaknya, lebih dari orang tuanya menyembah Tuhan. Iya, seperti itu. luar biasa banget memang cara Tuhan memakai kakak untuk melayani sesama. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dipelajari gereja atau orang Kristen dalam proses melayani sesama? Ya, yang dipelajari gereja dalam proses melayani sesama adalah satu, ketulusan hati, kemurnian. Tanpa ketulusan hati dan kemurnian, maka pelayanan itu tidak akan berdampak. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Kak. Sekian wawancara kami hari ini. Semoga bisa menjadi berkat. Kalau misalnya ada salah kata atau salah pengucapan yang agak lancang, mohon maaf. Sekian dari kami. Shalom. Shalom. Shalom.